Hello guys, welcome to this channel with me Mr. Luckyman in Pojok English. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah materi tentang pronoun. Jadi di sini kita akan membahas tentang pengertian, fungsi dan juga contohnya. So, untuk lebih jelasnya jangan kemana-mana, tetap pantengin channel ini. Oke, let's check it out. Nah, yang pertama adalah pengertian. Di sini apa sih pronoun itu? Nah, pronoun adalah kata ganti dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau noun, ya. Jadi fungsinya untuk menggantikan kata benda. Nah, kata benda ini dapat berupa manusia, ya, bisa juga hewan ataupun nama tempat. Kemudian fungsinya, apa itu fungsi pronoun? Jadi pronoun itu digunakan untuk menghindari penyebutan nama ataupun kata benda secara berulang di dalam sebuah kalimat. Jadi kalau kalian membuat sebuah kalimat, contohnya Mr. Black eat banana, he like it. Nah, jadi tidak Mr. Black eat banana, bukan lagi Mr. Black like it, ya, bukan lagi Mr. Black likes it, tapi apa, he likes it, seperti itu. Jadi tidak ada pengulangan Mr. Black di sini, yang mana setelah itu diganti dengan pronoun penggantinya. Selanjutnya apa sih macam-macam pronoun? Bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah subject pronoun, object pronoun, possessive adjective dan possessive pronoun. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasannya, kita bahas dulu sebuah basic tense yang perlu kita pahami, ya. Ini basic tenses. Kenapa saya katakan basic? Karena nanti dasar kita membuat sebuah kalimatnya adalah tenses ini, yaitu subject, verb dan object, ya. Jadi kalian lihat di sini posisinya. Subject itu di awal kalimat, kemudian setelah subject ada verb, yang mana yang terakhir setelah verb atau setelah verb adalah objek. Jadi perhatikan di situ. Jadi objek itu setelah verb, sedangkan subjek itu sebelum verb. Nah, berikut penjelasan dan contoh kalimatnya. Ya, subject pronoun. Jadi di sini fungsinya menggantikan orang atau benda pada posisi subjek. Ingat, pada posisi subjek, ya. Yang tadi ada subjek, verb, objek. Jadi posisinya pada subjek penggantinya. Bagaimana contohnya? Di sini ada apa saja subjek pronoun itu? Ada I, ada you, ada they, we, he, dan juga it. Itu subjek pronoun yang mana menggantikan orang ataupun benda pada posisi subjek. Nah, berikut contohnya. Pada subjek I cook fried rice. Di sini ada posisi subjeknya I, kemudian verbnya cook, objeknya fried rice. Jadi posisinya pada subjek, yaitu I. Kemudian ada you kick the ball. Kemudian they plant a flower. Kemudian we call a doctor. She play a guitar. She cleans, she cleans the house. It catches the fish, kurang es, ya, sorry.
it catches, sama she clean ya, karena ini orang ketiga tunggal jadi verbnya harusnya dikasih s, itu ralat ya, she cleans sama it catches. Itu contoh subject pronoun. Jadi posisinya menggantikan benda atau orang pada posisi subjek. Ingat, sebelum verb posisinya. Oke, selanjutnya nah, kemudian penjelasan dari objek pronoun yang poin kedua. Jadi objek pronoun, jadi menggantikan orang atau benda pada posisi objek. Yang tadi subjek di awal kalimat ya, sekarang adalah menggantikan objek setelah verb. Ingat, setelah verb di sini posisinya. Di sini ada yang tadi sebagai subjek I, sekarang menjadi me. Sedangkan you tetap you ya. Kemudian they, objeknya yaitu them. Kemudian we, objeknya menjadi us. Kemudian he, objeknya menjadi him. She menjadi her. Dan it tetap it. Nah, itu. Jadi perubahannya jangan sampai keliru, mana yang subjek, mana yang objek, dan jangan juga keliru tempatnya ya. Objek setelah verb jatuhnya. Nah, contohnya she teach me English. Jadi she teach me, bukan she teach I. Salah ya. Kenapa kok enggak I? Karena I di sini adalah posisinya sebagai subjek, sedangkan yang kita butuhkan adalah objek. She teach me, jadi me bukan I. Oke. Kemudian they leave you here. Subjeknya they, subjeknya ya. Kalau they itu subjek pronoun. Benar, they bukan them karena itu subjek. Kemudian they leave you here, you sebagai objek. Kemudian John make them happy. John-nya itu subjek, make itu verb, kata kerja. Kemudian them, objek. Them-nya objek. Kita pakai them, bukan lagi they ya, karena ini adalah objek. Kemudian the doctor call us. She tell him, subjeknya she, diikuti him sebagai objek. Kemudian he calls her. Dora buys it next time. Oke, sorry ya, banyak yang salah di sini. Maaf sekali. Jadi semuanya kata kerjanya harusnya ini dikasih s ya. Saya ulangi lagi. She teaches. They lives. John makes. The doctor calls. She tells. He calls. Dora buys. Sorry. Ya, ada kesalahan di sini. Jadi semuanya dikasih S karena subjeknya orang ketiga tunggal. Oke ya, itu sekilas info ralat. Nah, itu contoh penggunaan objek pronoun. Nah, selanjutnya penjelasan dari possessive adjective. Apa itu fungsinya? Jadi fungsi possessive adjective ini menggantikan orang atau benda pada posisi objek. Ya, objek, benda ya. Objek di sini bisa dikatakan benda. Nah, kenapa di sini yang saya tandai ada subjek dan objek? Karena nanti nounnya, bendanya itu bisa berada di posisi subjek ataupun bisa berada di posisi objek. Nah, contohnya di sini ada I. Ya, possessive adjektifnya menjadi my, you menjadi your. Ingat, itu ada titik-titik. Kenapa? Karena untuk possessive adjective ini harus diikuti oleh noun atau benda ya. They menjadi their, we menjadi our ya, he menjadi his, she menjadi her, it
menjadi its. Nah, jadi titik-titik nanti kalau itu ada bendanya menjadi, kalau bendanya book, my book, your book, their book, our book, his book, her book, its food maybe. Nah, seperti itu ya. Contohnya, she teaches my brother. Ya, she teaches my brother. Di situ. Jadi my di sini possessive adjektifnya diikuti oleh benda yaitu brother. Oke ya, sekali lagi mohon maaf, verbnya belum ada s-nya ya. Jadi kita tambah sendiri aja. Kemudian yang poin 2, they lives. Ada s-nya ya, they lives your book. Jadi your itu possessive adjektifnya diikuti oleh benda yaitu book. Oke ya. We paint their bike. Posesifnya di sini their, kemudian harus diikuti bike. Kemudian our doctor calls us. Sorry, call-nya ada s-nya sekali lagi. His mother brings a cake. Jadi bring-nya ada s-nya. Nah, di sini posesifnya yaitu his, kemudian diikuti benda yaitu mother. Kemudian her sister tells John, ya, posesifnya her, objeknya sister. Kemudian terakhir Dora buys its. Nah, di situ jangan kasih apostrof, tanpa apostrof ya, seperti contoh di sini its tanpa koma di atas tanda petik itu ya, sorry. Toys next time. Oke ya. Oke. Di sini posesifnya it, kemudian diikuti toys. Nah, oke, selanjutnya penjelasan tentang possessive pronoun, yang mana di sini fungsinya menggantikan orang ataupun benda pada posisi objek, sama ya, posisi objek. Terus apa bedanya seperti yang possessive adjektif tadi? Jadi perbedaannya, kalau possessive adjektif diikuti oleh apa? Benda, harus diikuti oleh benda, sedangkan possessive pronoun itu tanpa benda. Itu seperti contoh, di situ ada I, perubahannya menjadi mine, kemudian you menjadi yours, kemudian they menjadi them, sorry ya, they menjadi theirs, I'm so sorry, they menjadi theirs, we menjadi ours, he menjadi his, she menjadi hers, it menjadi its. Oke ya, silakan diralat itu ya. They perubahannya, possessive pronounnya adalah theirs, bukan them ya, theirs. Oke, contoh kalimatnya, they are mine ya, they are mine, bukan they are my, they are mine. Kalau tadi my book harus ada buku-bukunya ya, karena di sini mine pronoun tanpa book, they are mine. Contoh yang kedua, ini posisinya pada objek, oke ya, pada objek, subjeknya they, kemudian to be diikuti oleh objek yaitu mine. Kemudian I bring my bag and you bring yours. I bring my bag, saya membawa buku saya dan kamu membawa buku kamu, yours. Sebenarnya yours di sini adalah your bag, your bag. Karena di sini pronoun, posisi pronoun your bag dirubah menjadi yours. Oke ya. It is theirs. Ya, it is theirs. Mungkin kalau dicontohkan harusnya it is their book, karena ini possessive pronoun menjadi it is theirs. Oke ya. Kemudian the doctor cure ours. Nah, kalau di situ our cat menjadi ours gitu ya. Kemudian it's a good book, it is his. Ini adalah buku yang bagus, ini miliknya ya, his. Kemudian she tell hers,
She tell her sister. Oke ya, dia memberitahu pada saudaranya. Jadi her sister bisa kalian rubah menjadi hers karena possessive pronoun. Dora buys its next time. Jadi its di sini kemungkinan mungkin makanannya atau apa. Dora buys, Dora membeli its food. Sebagai contoh ya. Diganti menjadi Dora buys its next time. Itu ya. Oke. Demikian penjelasan ya dari pronoun, baik itu subject pronoun, possessive adjective dan juga possessive pronoun. Dan semoga penjelasan tadi bermanfaat. Silakan dipelajari. Kita ketemu lagi untuk materi selanjutnya next time. Oke, see you. Bye.